sebagai presentator pertama akan sedikit menjelaskan tentang pembahasan pada siang hari ini, yaitu tentang asal mula perkotaan. Masyarakat perkotaan sering disebut juga urban community. Pengertian ini telah ditekankan pada sifat-sifat kehidupan serta ciri-ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Perhatian khusus masyarakat kota tidak terbatas pada aspek-aspek lahirnya peradaban sebuah kota serta perkembangan pemukiman dalam bentuk kota diketahui muncul pada masa Neolitikum yang berlangsung sekitar 5.500 sampai 7.500 tahun lalu. Sebelum masa tersebut, pemukiman manusia bersifat sementara karena harus mengikuti gerak hewan buruan serta alasan menghindari musim yang keras. Menurut Eko A. Mainarno, bentuk huniannya adalah rumah di atas pohon atau gua. Daerah-daerah pertanian tersebut membuka peluang untuk proses saling bertukar hasil produksi di suatu tempat yang akan menjadi kota. Di sini, pranata atau institution pasar secara berangsur-angsur berkembang dan dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan pertukaran dan transaksi. Pertukaran ini berlangsung dalam keadaan produksi yang sudah berlebih atau surplus maupun kurang lengkap. Sebagai contoh, ada bahan manusia yang kurang dan dapat disediakan oleh kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adi Firman. Di sini saya akan melanjutkan materi dari materi sebelumnya, yaitu di sini saya mendapat bagian menjelaskan tentang sosiologi perkotaan. Baik, ada banyak definisi yang berkaitan dengan kota. Definisi kota yang agak komplit atau representatif dijelaskan oleh Wid Safari Imam. Kota adalah sebuah pemukiman yang penduduknya relatif besar, padat, permanen, dan dihuni oleh orang heterogen. Pengertian ini menunjukkan bahwa kota memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dan padat. Kawasan perkotaan berdasarkan jumlah penduduknya dapat diklasifikasikan menjadi 1. Kawasan perkotaan kecil, yaitu kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani sebesar 10.000 hingga 100.000 jiwa. Yang kedua yaitu kawasan perkotaan sedang, yaitu kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani sebesar 100.001 hingga 500.000 jiwa. Yang ketiga yaitu kawasan perkotaan besar, yaitu kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih besar dari 500.000 jiwa. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu kawasan perkotaan metropolitan, yaitu kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih besar dari 1 juta jiwa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Irfan Effendi selaku presentator ketiga, yang mana akan membahas tentang asal mula munculnya sosiologi perkotaan. Sosiologi perkotaan itu muncul dari ilmu-ilmu sosial di Universitas Chicago, Amerika pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Kita tahu bahwa di Amerika, khususnya di Chicago School atau Chicago Sociology, di mana di situ banyak ilmu sosiologi muncul dari Universitas Chicago tersebut. Tidak terkecuali di sini juga tentang sosiologi perkotaan ini. Pada sebelum Perang Dunia Kedua, sosiologi khususnya di Chicago School itu berkembang sangat pesat. Namun setelah terjadinya Perang Dunia Kedua, sejak kemunculan teori fungsionalisme Thalkeppersen itu kemudian sedikit merosot dan sosiologi perkotaan ini sedikit bergeser. Namun dapat bangkit kembali pada sekitar tahun 1960-an
Di situ sosiologi, khususnya sosiologi perkotaan, yang dimana di situ memiliki tempat yang sangat sentral dan juga diterima oleh para sosiolog di seluruh dunia, sehingga sejak saat itulah sosiologi menyebar ke seluruh penjuru dunia. Jadi kesimpulannya adalah sosiologi perkotaan ini muncul di Amerika Serikat, tepatnya di Universitas Chicago, dan munculnya tersebut dari ilmu-ilmu sosial di sana, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.